Nah, awan itu menggambarkan tentang kebot atau kemuliaan ilahi. Dan itu gambaran dalam hampir seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru digambarkan hal yang sama. Tetapi ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang betapa kedahsyatan Tuhan sehingga bangsa Israel merasa takjub luar biasa karena kehadiran ilahi. Tentu kehadiran ilahi di sini tidak dimaknai secara fisik, karena kalau dikatakan di dalam Alkitab ini Tuhan turun, itu bukan berarti Tuhan terikat oleh ruang dan waktu. Ini gambaran tentang Tuhan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh saat-saat, tetapi pada suatu waktu Tuhan menyatakan dirinya sehingga dia bisa dikenali. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Kedahsyatan dari fenomena kehadiran ilahi. Dan inilah yang disebut teofani, yaitu penampakan ilahi yang Tuhan sampaikan kepada Bani Israel. Nah, banyak sekali teks-teks Alkitab itu berbicara tentang teofani ini. Misalnya teofani Tuhan melalui malaikat Tuhan. Teofani Tuhan melalui fenomena alam yang luar biasa yang digambarkan ketika Musa menerima 10 firman. Lalu pada pasal 20, Tuhan memberikan yang disebut dengan 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani Biblical disebut sebagai Asyeret Hadivarim. Karena ayat itu, istilah itu yang ada dalam Alkitab. Sementara dalam tradisi para rabi, mereka lebih suka menyebut atau lebih sering menyebut dengan Asyeret Diberot, yaitu sama artinya 10 perintah. Itu yang tersebut di dalam Talmud. Nah, kita bisa membaca sebetulnya istilah 10 perintah Allah itu sesungguhnya ada di dalam kitab suci. Yang terkenal kemudian the Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Itu disebutkan di dalam Keluaran pasal 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti, tidak minum air. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan dan perjanjian, yakni ke-10 firman. Asyeret Hadivarim, ke-10 firman. Maka kemudian istilah ini yang dikenal dalam bahasa Ibrani Biblical. Sementara Asyeret Hadibrot juga artinya sama, berasal dari bahasa Ibrani Rabbinik yang berkembang pada masa-masa kemudian. Kedua-duanya dipakai. Kedua istilah itu. Kemudian ketika Injil diterjemahkan di dalam bahasa Yunani oleh orang-orang Yahudi di Alexandria, yang dikenal orang Yahudi diaspora, yang dikenal dengan Septuaginta, maka ungkapan Asyeret Hadivarim diterjemahkan dengan deka, artinya 10, dekalogos, ya. Dari dekalogos atau dekalogos itu kemudian menjadi istilah dekalog dalam bahasa Barat melalui bahasa Latin. Nah, ungkapan dekalogos itu mulai dipakai sejak Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta kira-kira tahun 285 sebelum Masehi, ketika waktu itu Mesir, Alexandria dikuasai oleh dinasti Ptolemeus. Nah, meskipun perintah Tuhan itu berjumlah 10, ya ini ya penting, namun Alkitab tidak menjelaskan penomorannya. Jadi perintah pertama itu yang mana, perintah kedua yang mana. Tapi yang jelas, sekalipun diberikan penomoran yang berbeda-beda, tetapi teksnya ya itu juga. Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5. Itu dua bagian Alkitab yang memuat dekalog atau Asyeret Hadivarim. Jadi selama ribuan tahun ada varian penomoran. Dari mana perintah pertama itu dihitung, ada varian Yahudi yang ditemui dalam Talmud. Ada penomoran yang dilakukan oleh orang Samaria.
Ada penomoran yang dilakukan oleh orang Kristen Ortodoks, karena ini mengikuti Septuaginta. Dan penomoran Kristen Ortodoks diikuti oleh kelompok Protestan Calvinis. Tetapi juga ada penomoran yang dilakukan oleh Kristen Katolik, secara khusus itu adalah mengikuti tradisi Agustinus, yang kemudian diikuti oleh Protestan Lutheran. Namun ayat-ayatnya tidak berbeda, kecuali, ya ini harus jujur diakui, ada varian teks antara Yahudi Kristiani di satu pihak dengan Samaria di pihak lain dalam perjalanan sejarah selama ribuan tahun. Jadi pendekatan saya selalu, saya mengajak pembaca atau pengaji kitab suci itu untuk secara jujur mengelaborasi teks selama ribuan tahun, karena varian-varian teks seperti itu selalu muncul dalam sejarah teks-teks kuno manapun juga. Nah, yang lebih penting adalah dengan adanya varian-varian teks, penomoran yang berbeda, itu tidak memalsukan teks kitab suci itu sendiri. Jadi dinamika sejarahnya diakui, tetapi tentu orang bisa cross-check, ya, apakah naskah-naskah kuno itu secara substansial itu mengubah arti dari firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat dua tayangan ini, ya, yang sebelah kanan, Asyeret Hadivarim itu adalah penomoran versi Yahudi. Di sini berdasarkan Talmud. Lalu yang di sebelah kiri itu adalah penomoran menurut edisi Kristen Ortodoks dan diikuti oleh Kristen Protestan Calvinis. Nah, nanti akan saya tunjukkan yang penomoran gaya Katolik, ya. Perhatikan, selama kita bergereja tentu biasanya 10 perintah Tuhan itu yang pertama kali dikenal, perintahnya adalah jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Ini penomoran yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Ortodok yang diikuti oleh gereja-gereja Calvinis. Tetapi kalau saudara lihat gambar yang di sebelah kiri, itu adalah bentuk singkat dari kata-kata awal dari 10 perintah tadi. Yang pertama itu adalah sebelah kanan, karena bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Anoki, lalu huruf H di situ, E dan Yod itu adalah kode untuk tetragrammaton, yaitu nama Tuhan, YHWH. Jadi Anoki Adonai, akulah Tuhan. Jadi teks Taurat sendiri memang di dalam pasal 2, ya, setelah lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan sembahanmu, atau Allah yang kamu sembah, Eloheka. Anoki Adonai Eloheka asher hoshetiha me'aret Misrayim mibet avadim. Akulah Tuhan, Allah yang kamu sembah, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini adalah perintah pertama dalam Yudaisme, dalam penomoran Yahudi. Justru perintah yang kedua adalah lo yihye, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Kalau saudara-saudara pergi ke Israel atau ke Mesir atau ke Yordan, biasanya souvenir-souvenir 10 perintah Allah itu selalu versi Yahudi ini yang muncul. Yang pertama Anoki, kemudian lo yihye, ya, dan seterusnya. Berbeda dengan penomoran Kristen. Nah, nanti juga ada penomoran versi Katolik yang diikuti oleh gereja Protestan Lutheran. Nah, ini adalah 3 versi. Nanti yang keempat saya sendirikan, ya, versi keempat itu adalah Samaritan. Kalau menurut versi Yahudi, penomoran ini bukan versi dalam pengertian berbeda ayatnya, ini sama ayatnya semua persis. Ayatnya berbunyi, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa yang ada di langit di atas dan yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan
bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan sebagainya. Itu semua teksnya sama, tetapi sistematika dan penomorannya berbeda-beda. Jadi kalau dalam Yudaisme, yang pertama, ini menurut Talmud ya, akulah Adonai sembahanmu. Ya, Anoki Adonai Eloheka, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, itu perintah pertama. Nah, sedangkan di dalam penomoran yang dilakukan Kristen Ortodok, bukan hanya Ortodok Yunani, saya semua gereja Ortodok, kalau Anda membaca bukunya Baba Sinuda, judulnya 10 Perintah Tuhan, yaitu Ten Commandments, juga menggunakan sistematik yang sama. Dan sistematik Kristen Ortodoks dan diikuti oleh gereja-gereja Protestan Calvinis, itu yang pertama adalah jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Nah, baru kemudian kalau versi Yahudi, penomoran Yahudi, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, lo yihyelecha Elohim akhirim alpanai, itu perintah kedua. Nah, sementara di dalam versi ortodoks, ya, ortodoks Kristen, itu perintah kedua jangan membuat patung berhala. Artinya dimulai dari ayat ke-4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai itu, sebagai perintah kedua. Nah, sekarang kita bandingkan dengan versi Katolik, penomoran Katolik dan gereja Protestan Lutheran. Jangan ada ilah lain, jangan membuat berhala, itu dijadikan satu. Jadi ayat 3 dan ayat 4 di dalam sistematika Katolik dan Lutheran itu dijadikan satu. Ini mengikuti tradisi Agustinus. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku dan jangan membuat patung berhala. Itu satu sistematik. Lalu perintah kedua, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang ini ditempatkan sebagai perintah ketiga di dalam sistematik Yahudi, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan juga dalam sistematik Ortodoks dan gereja-gereja Calvinis, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu untuk perintah ketiga di dalam penomoran Katolik dan Lutheran, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sementara itu di dalam penomoran Yahudi dan Kristen Ortodok itu menjadi perintah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sementara di dalam sistematik Katolik, perintah keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu agar lanjut usiamu dan seterusnya. Lalu hormatilah ayah dan ibu itu dalam sistematik Yahudi dan Kristen Ortodok menjadi perintah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah ayah ibumu. Jadi perbedaan antara Yahudi dan Kristen Ortodok, Yahudi memisahkan bahwa jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, itu disatukan dengan jangan membuat patung. Ini persis dengan sistematik Katolik. Hanya bedanya kalau sistematik Katolik ditempatkan di perintah pertama, sementara sistematik Yahudi di perintah kedua, dan yang kedua itu ditempatkan dalam sistematik Ortodok, jangan membuat patung berhala. Yang di gereja Katolik itu dijadikan satu dengan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Lalu perintah kelima, sistematik dari Yahudi Talmud, hormatilah ayah dan ibumu. Sama dengan sistematik Ortodok, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sementara dalam sistematik Katolik, jangan membunuh. Itu perintah kelima, yang di dalam sistematik Yahudi dan Kristen Ortodok ditempatkan perintah nomor 6. Jangan berzina dalam sistematik Katolik menjadi perintah ke-6, tetapi di dalam Yudaisme Talmud dan Ortodok Kristen menjadi perintah ke-7, jangan berzina. Jangan mencuri di dalam sistematik Katolik dan gereja Protestan Lutheran menjadi perintah ke-7,
sementara jangan mencuri dalam sistematik Yahudi dan Kristen Ortodok menjadi perintah ke-8. Lalu perintah ke-9, jangan menjadi saksi dusta. Sama dengan sistematik Ortodok, jangan menjadi saksi dusta, perintah ke-9. Tetapi di dalam gereja Katolik, karena penyembahan berhala disatukan dengan jangan ada ilah lain, jangan menjadi saksi dusta, itu menjadi perintah yang ke-8. Lalu perintah yang ke-9-nya apa dan yang ke-10-nya? Satu ayat kemudian dipecah menjadi 2, yaitu pasal 20 ayat 17 dalam sistematik Katolik diikuti oleh Protestan Lutheran. Tadi saya katakan itu tradisi dari Santo Agustinus. Jangan mengingini istri sesamamu, dipisahkan dengan jangan mengingini rumah milik sesamamu, kemudian hambanya laki-laki, hambanya perempuan, itu menjadi tersendiri. Jadi makanya di dalam edisi katekis Katolik itu kadang-kadang jangan berzina dan jangan ingin berbuat zina. Jangan ingin berbuat zina itu jangan mengingini istri sesamamu. Sementara kedua perintah ini di dalam sistematik Ortodoks yang diikuti gereja-gereja Calvinis dan sistematik Yahudi ditempatkan menjadi perintah yang ke-10. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, itu menjadi satu. Nah, tentu saudara-saudara, pembagian ini memiliki latar belakang teologis dari masing-masing kelompok, ya, karena Taurat yang satu itu ternyata diikuti oleh agama yang berbeda-beda, baik Yahudi, kemudian Samaria, kemudian Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Jadi ini luar biasa, ada 3 agama yang terpisah ribuan tahun, tapi masih menggunakan teks yang sama. Dan tentu ini berbeda dengan Islam misalnya. Memang Islam mengakui kitab Taurat, tetapi Taurat yang mana tidak langsung mengacu pada teksnya. Dan banyak dialog-dialog awam itu yang mengatakan Kristen itu mencuri Tauratnya Yahudi. Ya, Kristen itu Yahudi kok dari awal. Samaria juga Yahudi dari awal. Jadi tidak bisa memisahkan Kristen dari Yudaisme. Karena Yesus dan para muridnya memang orang Yahudi. Dan mula-mula sebelum terjadinya skisma antara Yahudi dan Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang Nisarim itu adalah bagian dari keyahudian. Bahkan kalau Anda membaca sejarah, sampai tahun 962 Masehi, ya, ibadah Kristen, tempat ibadah Kristen itu namanya masih sinagoge. Sama dengan tempat ibadah Yahudi. Kemudian ketika Rasul Yakobus, saudara Kristus, itu mengkritik praktek penyalahgunaan persepuluhan di bait Allah yang dihegemoni oleh kaum Saduki, salah satu aliran Yahudi waktu itu, maka imam-imam Farisi menjadi korban dan melahirkan umat yang miskin di seluruh Yerusalem waktu itu. Yakobus mengkritik praktek penyalahgunaan persepuluhan itu, makanya kemudian ketika imam besar Hanas bin Hanas atau Ananus bin Ananus itu melakukan sebuah sidang Sanhedrin tanpa kehadiran prokurator Roma saat itu, yaitu Albinus yang sedang mengadakan perjalanan di Alexandria. Dan ketika Yakobus saudara Kristus, Yaakov Hasyadik dalam bahasa Ibrani, itu dihukum mati dengan dirajam batu, maka yang protes adalah orang-orang Yahudi Farisi. Jadi artinya sampai pada tahun 62 Masehi, kekristenan mesti menjadi bagian dari Yudaisme. Jadi orang-orang yang mengatakan Kristen nyolong kitabnya Yahudi itu orang-orang bodoh yang tidak mengerti sejarah. Dan ini harus saya luruskan karena supaya apa? Kajian-kajian yang saya lakukan dengan membaca sejarah, itu semua ada referensinya. Semua by data, tidak sekedar asal cakap tanpa ada dokumen, ya. Itu. Jadi ini pentingnya kita mempelajari sejarah agama-agama. Nah, saudara-saudara, bisa kita lanjutkan sekarang bagaimana dengan versi Samaria. Nah, ini penting. Kenapa versi Samaria ini saya sendirikan? Karena apa? Karena kita akan melihat Samaria itu di mata orang Yahudi
itu dianggap sebagai sebuah sekte yang menyimpang. Karena itu banyak dari informasi yang dimunculkan oleh orang Samaria itu tidak diakui ortodoksinya oleh orang Yahudi yang lain. Secara khusus adalah Farisi. Dan bagaimana nanti tanggapan Yesus itu sangat menarik. Jadi saya tidak sekedar membaca, menghabiskan ayat-ayat Alkitab, hanya segi normatifnya, dan itu akan mudah untuk disalahpahami tanpa berakar pada pemahaman sejarah yang memadai. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan 10 perintah Tuhan dalam penomoran Yahudi, dan penomoran Yahudi itu ternyata tidak jauh beda dengan Kristen Ortodok, ya, dengan penomoran Samaria. Nah, penomoran Samaria itu juga penting, ya. Pertama, dalam penomoran Yahudi tadi sudah saya sampaikan, perintah pertama adalah tidak berbentuk perintah. Hukum pertama itu berbentuk statement. Dan itu yang oleh orang Samaria dikritik. Kenapa statement dijadikan hukum? Padahal dalam pandangan orang Yahudi, hukum itu tidak hanya perintah dan larangan, tapi statement itu juga hukum. Karena itu mengandung tidak sekedar hukum positif, artinya hukum yang langsung berlaku seperti undang-undang yang isinya larangan dan perintah, ya. Misalnya larangan jangan mencuri, itu kan jelas itu hukum positif. Tetapi kalau statement bahwa akulah Tuhan Allah yang kamu sembah, ya, Anoki Adonai Eloheka Asar Hosetika Me'aret Misrayim Bet Avadim, itu artinya apa? Artinya Tuhan memberikan statement, umat ini ada, bangsa ini ada, kemerdekaan bangsa ini ada, itu karena campur tangan Tuhan. Jadi itu menjadi hukum bahwa kamu harus mentaati sumber hidupmu. Kamu harus mentaati Tuhan yang telah menyelamatkan engkau. Maka kisah Keluaran ini menjadi kisah yang menjiwai seluruh perjalanan bangsa Yahudi. Jadi perintah pertama itu bentuknya pernyataan ilahi, bahwa akulah Tuhan Allah yang kamu sembah, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat atau dari rumah perbudakan. Nah, kalau di dalam pandangan Samaria, dan itu dalam hal yang satu ini sama dengan Kristen Ortodok, sama dengan Kristen Katolik, seluruh hukum diawali dengan perintah dan larangan. Jadi Anoki Yahweh Eloheka, karena orang Samaria kalau membaca tetragramaton dibaca Yahweh langsung. Anoki Yahweh Eloheka, akulah Yahweh Elohim kamu. Itu menurut orang Samaria bukan hukum, tetapi konsideran dari hukum. Nah ini, konsideran itu pertimbangan. Mungkin bisa dibandingkan dengan hukum modern. Kalau diawali dengan mengingat, menimbang, memutuskan, baru kemudian ada pasal-pasal. Nah, kira-kira dalam pemikiran seperti inilah pemikiran orang Samaria, orang Kristen Ortodok, dan orang Kristen Katolik dalam sistematik 10 perintah Tuhan. Maka hukum yang pertama adalah lo yihye Elohim akherim alpanai. Jangan ada ilah, jangan ada padamu ilah lain atau ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Nah, tetapi bedanya di dalam sistematik atau penomoran Samaria itu perintah pertama juga termasuk lo ta'aseh leka peselvikal timuna. Jangan membuat patung bagimu. Ya, dan semua yang menyerupai itu tidak boleh. Itu kalau di dalam sistematik Yahudi sudah termasuk pada perintah Luyihye, perintah kedua. Jadi jangan membuat patung itu sudah termasuk dengan jangan ada ilah lain di hadapanku. Otomatis kalau jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, ya jangan ada patung. Kemudian yang di kalangan orang Yahudi yang pada umumnya perintah kedua barulah itu berbentuk larangan. Lo yihye leha Elohim akhirim al-panai. Jangan ada ilah lain atau ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Langsung disambung dengan lo ta'aseh leha. Jangan ada padamu patung wekal timuna dan semua yang menyerupai dan seterusnya. Itu termasuk pada hukum kedua. Sementara di dalam
sistematik Samaria, jangan ada ilah lain, jangan membuat patung, dan satunya lagi, jangan menyebut nama Yahweh ilahmu dengan sembarangan, itu jadi satu paket, hukum pertama. Maka di dalam sistematik Yahudi itu dipisah jadi dua, ya, menjadi hukum yang ketiga. Lalu di dalam penomoran Samaria, hukum yang kedua itu adalah Zakor et Yom Sabat lechadeso. Jadi ingatlah akan hari Sabat dan kuduskanlah itu. Ya, Zakor et Yom Hasabat lechadeso. Itu menjadi hukum yang kedua. Sementara hukum yang ketiga langsung Habet et Afrika vi et Imeka. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya supaya lanjut usia umurmu di tanah yang diberikan Yahweh ilahmu dan seterusnya. Itu menjadi hukum yang ketiga. Sementara di dalam sistematik Yahudi, hukum yang ketiga itu adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lotisa et Shem Adonai. Kalau Yahudi dibaca Adonai. Jangan menyebut nama Yahweh ilahmu dengan sembarangan. Itu perintah pertama. Dalam perintah Yahudi menjadi perintah yang ketiga. Nah, kemudian dalam penomoran Yahudi, saudara-saudara, itu Zakor et Yom Hasabat lechadeso itu menjadi perintah keempat. Ingatlah akan hari Sabat dan kuduskanlah hari Sabat itu. Nah, kemudian di dalam penomoran Samaria, perintah yang keempat adalah jangan membunuh. Ya, itu perintah keempat. Sementara jangan membunuh menjadi perintah kelima di dalam penomoran Yahudi. Tapi isinya semuanya sama, hanya sistematiknya saja. Kemudian jangan berzina. Loteneab. Itu menjadi perintah yang kelima, sementara di dalam Yahudi menjadi perintah yang keenam. Lalu perintah berikutnya yang keenam di penomoran Samaria, jangan mencuri. Lotigenov, jangan mencuri. Dan jangan mencuri menjadi perintah yang ketujuh dalam sistematik Yahudi. Lalu perintah yang ketujuh di dalam sistematik Samaria, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Ya, itu menjadi perintah yang ke-8 dalam penomoran Yahudi. Sementara perintah ke-8 ada lo tahmod bet reecha. Ya, jangan mengingini rumah sesamamu. Sementara di dalam teks Yahudi setelah perintah ke-8 jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, maka perintah ke-9 adalah sama dengan perintah yang di kalangan Samaria menjadi perintah ke-8, ya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Kemudian 10, ya. 10 itu barulah kemudian lo tahmod bet reecha. Ya, jangan mengingini rumah sesama kamu, lo tahmod eset reecha. Jangan mengingini istri kamu, istri sesama kamu, ya. V abdu dan hambanya laki-laki, V amatu dan hambanya perempuan, dan seterusnya. Lalu itu menjadi perintah ke-8 dan 9 dipisah jadi 2. Persis jangan mengingini istri dipisahkan dengan jangan mengingini rumah. Jadi apa artinya istri benar-benar itu disendirikan, dipisah sendiri karena saya kira dengan pertimbangan hukum tersendiri. Sementara di dalam Yudaisme, Kristen Ortodoks, ya, dan diikuti oleh gereja-gereja Calvinis, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini hamba laki-laki, hamba perempuan, itu dipisah menjadi 2 di Katolik dan Samaritan.
tapi kemudian di Yahudi dan Kristen Ortodok dan gereja-gereja Calvinis disatukan. Nah, ini yang menarik pada perintah ke-10. Orang Samaria itu justru membaca ayat yang ke-24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Itu ditafsirkan sebagai Gunung Gerizim. Gunung Gerizim di Samaria. Nah, ini aneh ya. Jadi dalam orang Samaria perintah ke-10 itu adalah misbah adamah ta'asehli. Kalau kamu buatlah bagiku mesbah dari tanah, ya, lengkapnya di sini bisa kita baca di sini. Nah, ini Gunung Gerizim itu mendapatkan makna tertentu dalam spiritualitas orang Samaria. Nanti saya jelaskan kenapa ya. Kemudian di sini harus diakui ada perbedaan varian antara Taurat Samaria di satu pihak dengan Taurat Yahudi dan Kristen di pihak lain. Jadi Taurat Yahudi dan Kristen itu sama dalam hal ini. Sementara Taurat Samaria itu berbeda. Baru-baru ini ketika ditemukan naskah-naskah Laut Mati, ya, dalam hal 10 perintah Tuhan ini, Taurat Kristen, Taurat Yahudi, dan naskah Taurat yang berisi kitab ulangan dan kitab bilangan yang ditemukan di dalam naskah-naskah Laut Mati ternyata persis dengan versi Yahudi dan Kristen. Beda dengan Samaria. Meskipun ada beberapa teks yang lebih dekat dengan Samaria, kadang-kadang lebih dekat dengan Septuaginta, tetapi di sini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang saling menafikan, saling menidakkan. Perjalanan teks dalam sejarah panjang dunia itu memang selalu seperti itu. Kalau Anda membaca tulisannya Aristoteles atau Yosefus atau Plato atau Pitagoras itu ya seperti itu. Nah, kemudian jangan kemudian dibantah. Loh, wong kitab suci kok disamakan dengan Aristoteles ya? Kitab suci itu kan bagi yang percaya itu jadi suci, bagi yang tidak percaya tidak. Bagi orang Mormon, wahyu terakhir itu adalah kitab Mormon, dan itu suci eksklusif bagi orang Mormon. Tapi bagi orang Kristen kayak tidak. Bagi orang Hindu, sanatana dharma yang tertinggi itu adalah agama Hindu berdasarkan kitab Weda. Bagi orang Hindu itu yang terbaik, tapi kan tidak bagi orang Buddha. Jadi artinya agama itu nggak bisa dipaksakan. Anda tidak bisa mengganjal perbedaan teks-teks seperti ini diganjal. Kalau gitu yang benar Quran nggak bisa. Quran nggak pernah mengalami ujian kok. Ini kan sudah mengalami pengujian. Begitu juga Anda tidak bisa menilai misalnya agama Islam dari ukuran Kristen, itu tidak fair. Belajarlah jujur pada dirimu, belajarlah jujur pada orang lain, dan jangan memaksakan paradigma pemahaman kita terhadap orang lain. Kalau kita masih melakukan seperti itu, dunia ini tidak damai-damai. Orang menawarkan dialog yang lebih bersahabat, tapi pikirannya ngeres, saya cuma makan kapan debat. Itu kan semua orang yang sebenarnya tidak terpelajar. Gaya-gaya debat itu sebetulnya gaya primitif yang dipaksakan di masyarakat modern. Orang itu bisa menilai, referensi orang itu kan dari kedalaman bacaannya. Ya, kalau misalnya orang mengutip salah itu kan bisa di cross check langsung. Anda bisa membuat tayangan untuk meluruskan kesalahan, itu lebih beradab, lebih Indonesiawi, ya, lebih peka terhadap masyarakat majemuk. Jadi akhirnya agama itu tidak menjadi saling menghujat, saling memaksakan paradigma, bukan seperti itu, tapi saling merahmati, saling memahami. Ya pada akhirnya kalaupun kita berbeda ya silahkan. Seperti itu saudara-saudara. Maka saya sampaikan seperti ini justru saya berangkat dari kejujuran kita terhadap teks. Dan teksnya berbunyi demikian, nggak usah harus buat semacam apa ya legenda bahwa kitab suci titik koma tidak pernah berubah, itu tidak masuk akal. Itu pasti berubah lah apapun kitabnya. Maka perubahan-perubahan yang tidak mengandung makna pemalsuan, tapi adalah varian-varian teks yang terjadi dimanapun juga, di belakang itu bisa dikaji kenapa ada perubahan. Tapi bukan perubahan itu adalah pemalsuan, bukan.
Perubahan itu misalnya disebabkan ya, pertama ortografi. Perbedaan ortografi itu cara penulisan. Kalau zaman Bung Karno sebelum ejaan yang disempurnakan, Anda membaca naskah-naskah pidatonya Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, amanat Viviro Vericuluso tahun 64, ya, Rediscovery of Our Revolution tahun 59, itu kan memakai ejaan yang belum disempurnakan, bukan ejaan yang disempurnakan. Kalau nulis Pancasila, itu pakai C-nya itu TJ, itu kan bukan berarti pemalsuan. Jadi ada sekitar 6.000 perbedaan dalam teks Yahudi Kristen, Taurat Yahudi Kristen, dan Taurat Samaria. 3.000 yang ada itu adalah merupakan perbedaan-perbedaan ortografi, perbedaan cara penulisan, perbedaan penekanan-penekanan pada teks. Karena apa? Karena tradisi membaca yang berbeda. 3.000 yang berikutnya itu juga bukan sesuatu yang asing. Memang ada misalnya percakapan Harun Musa dengan Tuhan yang tidak dalam teks Ibrani, itu ada dalam teks Samaritan. Apakah berarti teks Ibrani itu mengurangi? Tidak pula. Karena apa? Sebagian dari naskah-naskah Samaria itu justru itu menempatkan beberapa ayat di dalam kitab Yosua ke dalam kitab Ulangan misalnya. Khususnya posisi Gerisim. Nah pertanyaan kenapa itu ditempatkan di kitab Ulangan? Karena orang Samaria hanya percaya pada 5 kitab Musa, mulai Bereshit, Elishemot, sampai Elihadivarim atau kitab Ulangan, itu tidak masuk, ya. Yosua tidak masuk. Nah padahal kalau hanya tinggal di kitab Ulangan kan nggak sampai ke tanah perjanjian, itu baru ada di Gunung Nebo di Yordan. Maka sebagian dari naskah dari kitab Yosua itu dimasukkan dalam bagian terakhir kitab Ulangan, karena orang Samaria tidak mengakui kitab-kitab lain kecuali Taurat Musa. Jadi justru dalam hal ini yang istilahnya menyesuaikan kanon itu bukan orang Yahudi dan Kristen, tapi orang Samaria. Karena apa? Karena sejarahnya mereka ditolak ketika setelah tahun 586 sebelum Masehi, ketika munculnya dekret dari Darius Agung, dekret dari Kores Agung, dan itu bukan hanya kata Alkitab. Anda bisa melihat bagaimana kebijakan dari Kores Agung itu ditemukan yang namanya silinder Kores Agung. Kebijakan dia di dalam kebebasan beragama sehingga membiarkan orang-orang yang dulu ditawan oleh Raja Babel itu dikembalikan ke tanah air dari para penduduk yang berasal dari Israel, yang berasal di tempat-tempat lain, dan kemudian mereka diizinkan untuk membangun Bet Hamikdash yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Bait Suci atau bahasa Arab Baitul Maqdis di Yerusalem. Nah, ketika mereka tiba di Yerusalem membangun kembali rumah suci itu, orang-orang Yahudi yang ada di wilayah utara, yaitu orang-orang Samaria tadi yang di wilayah utara, ketika mereka ditaklukkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi, maka kebijakan orang-orang Asyur itu agar orang-orang Israel wilayah utara tidak memberontak, maka diaduk-aduk itu penduduknya. Mereka sebagian diasingkan ke tempat lain, tapi sebagian penduduk dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim itu dibawa ke Samaria, ke ibu kota Israel utara dulu. Lalu terjadilah kawin-mawin antara 5 suku yang datang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim tadi menjadi satu. Nah, itu di mata orang-orang Yehuda yang diizinkan oleh Kores Agung dalam membangun bait suci dianggap sebagai sebuah prostitusi rohani, karena kamu telah kawin dengan bangsa-bangsa lain yang kesannya memasukkan ilah-ilah bangsa lain ke dalam rumah-rumah Israel. Ketika mereka ditolak dalam pembangunan bait suci yang dilakukan pasca pembuangan itu, maka mereka membuat bait suci tandingan yang ada di Gunung Gerisim. Nah, sejak itu mereka memiliki tradisi pembacaan teks yang berbeda.
Misalnya Kejadian pasal 22 ayat 2. Itu kalau di dalam teks Yahudi dan Kristen, artinya Qumran, Masoretik, Septuaginta, Vulgata, Targum, ya, dengan segala macam terjemahan kunonya itu bunyinya sama, ya. Wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah, Kahna et bineka et yehiteka aser achabta et yitsak, ya, wilehleka el aret hamuria. Bunyinya sama. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Iska. Ini naskah ribuan tahun, dan naskahnya sampai sekarang itu masih ada. Anda bisa membaca di Museum Israel, itu naskah-naskah Taurat dari Wadi Qumran yang berasal tahun 200 sebelum Masehi. Bukan sekedar dongeng, bukan. Ini benar-benar ada naskahnya. Anda bisa membaca teks Septuaginta, baik itu terjemahan Kristen misalnya Vulgata atau Pesito, ya, maupun terjemahan Yahudi dalam bahasa Aram misalnya Targum, bunyinya sama. Wilehleka el aret hamuria, dan bawalah dia ke tanah Muria. Siapa yang dibawa ke tanah Muria? Yitsak, yaitu Iska. Tidak ada naskah kuno manapun yang menyebut Ismail, tidak pernah ada. Nah, itu faktanya seperti itu, saudara-saudara. Lalu di dalam tradisi pembacaan Samaria kata Wilehleha el aret hamuria dibaca el aret hamure, huruf alefnya itu menjadi huruf waw. Maka akhirnya More itu Gunung Gerizim. Ini cocok dengan pembangunan Gunung Gerizim, bait Allah bagi orang Samaria. Hubungan mula-mula memang tidak terlalu keras, tapi setelah pada zaman Makabe, yaitu pada masa Yohanes Hyrcanus tahun 128 sebelum Masehi, bait Allah Samaria dihancurkan oleh dinasti Hasmonaim di bawah pimpinan Yohanes Hyrcanus itu, maka hubungan itu sangat keras sekali. Nah, varian-varian teks tadi bisa dipahami dalam konteks ini. Jadi yang sebetulnya bermasalah orang Samaria, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Sebab Kristen sama Yahudi itu sekeras apapun pertentangan mereka, teks-teksnya berangkat dari sumber yang sama. Sekalipun di situ orang Kristen punya Septuaginta, punya sebetulnya Septuaginta kan terjemahan Yahudi juga, bukan terjemahan Kristen. Jadi orang Kristen hanya mewarisi dari Yudaisme, tapi jangan dianggap Yudaisme zamannya Saadia Gaon, zamannya Rabi Rasi dari abad 11. Itu Yahudi itu harus dipahami dari Yahudi prabait Allah kedua, yaitu zamannya Qumran, itu ada sekte Saduki, Eseni, dan sebagainya. Itu bukan langsung membaca Rabi Rasi kemudian Anda mengalahkan teks Injil dari abad pertama, nggak bisa seperti itu. Jadi jangan dibolak-balik sistematik berpikirnya. Zaman Diponegoro abad ke-19 ya pakai naskah zaman itu. Tidak bisa Anda nilai berdasarkan naskah dari abad 21, ya kan? Pada zaman Sriwijaya abad ke-7, ya harus mengacu pada teks yang lebih kuno dari itu atau sejaman dengan itu. Tidak bisa kita pahami dari zamannya Tata Bahasa Indonesia Yus Badudu, kan begitu. Ini pola pikir yang historis, jangan amburadul, saudara-saudara. Ya. Nah, dalam konteks seperti itu kita bisa melihat misalnya, ini perintah yang dianggap perintah 10 oleh orang Samaria. Kalau kita membaca teks Taurat Yahudi Kristiani, itu bunyinya begini, kau buatlah bagiku misbah adamah ta'asehli, kau buatlah bagiku misbah dari tanah, dan persembahkanlah wisabakta alau di atasnya et olohteha, ya, persembahkan di atasnya korban bakaranmu, ya, dan korban keselamatanmu, korban bakaranmu viet selomeha, ya, korban selameha, keselamatanmu, et sunneha viet behareha, dan korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, ya. Bakar itu bahasa Arabnya ya bakar, ya, bakar itu sapi, bakar sapi betina, korban lembu sapimu,
dombamu, ya, bikol hamakom. Nah, ini bedanya. Bikol hamakom, di setiap tempat. Jadi di sini ada kata bikol hamakom, di setiap tempat. Aser askir et shemi, yang telah kutentukan menjadi tempat peringatan akan shemi, namaku, dan seterusnya. Nah, sementara di dalam Taurat Samaria, bacaan atasnya sama sampai yang saya kasih huruf merah tadi. Ya, misbah adamah ta'asehli, wisabakta alau et oloteha, vi et selameha, misoneha. Ini et soneka dibaca misoneka. Dan atasnya korban bakarmu dan korban keselamatanmu dan kambing dombamu itu dari kambing dombamu. Mibekharika, dan dari lembu sapimu. B makom, di tempat. Aser askir et shemi, di tempat, bukan di segala tempat, tapi di tempat yang telah ditentukan untuk mengingat namaku. Jadi di sini kata bikol tidak ada dalam naskah Samaritan, tapi langsung bimakom aser askir et shemi. Ini bedanya. Kenapa? Maka ungkapan kalau di setiap tempat itu artinya kan begini. Kalau dalam konteks perjalanan keluaran itu kan bangsa Israel masih melewati beberapa tempat, ya. Di setiap tempat mereka harus melakukan korban bakaran, korban keselamatan, ya, di setiap tempat sampai mereka sampai tanah perjanjian. Nah, sementara di dalam teks Samaria kata bikolnya itu hilang, hanya bimakom, di tempat, ya, di suatu tempat, itu menunjuk kepada Bukit Gerizim. Inilah Taurat Samaria, Keluaran pasal 20 ayat 24. Ya, ini kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Jadi yang sekarang harus dilihat oleh orang Kristen, lalu bagaimana kita menyikapi yang seperti ini? Saya selalu sampaikan seperti ini ketika dulu, sebenarnya agak lama, ya, Leo itu kadernya ISJS mengatakan kepada saya bahwa sekarang ini kajian tentang kitab suci itu tidak lagi hanya didasarkan atas satu teks yang kemudian diterjemahkan dari berbagai macam varian terjemahan. Sekarang kita sudah harus mulai melakukan kritik teks. Ya, sebagai anak muda tentu dia lebih lebih gaul daripada saya, sehingga informasi itu betul-betul saya serap. Lalu saya juga ikut bagaimana mengikuti perkembangan dari media sosial yang begitu gencar ini. Lalu bahan-bahan ini saya sampaikan kepada saudara. Jadi ini posisi Gunung Gerizim itu yang membuat orang-orang menjadi orang Samaria menjadi sangat fokus pada pemujaan di atas tempat yang namanya Bukit Gerizim sebagai Bet Hamikdas. Nah, jadi itu saudara-saudara, varian-varian seperti itu yang pertama, kecuali dalam hal Samaria dan Yahudi Kristen, ya, artinya Yahudi Kristen dan Sekutia kan teksnya sama. Dengan Samaria yang ada varian teksnya tadi, kita bahas sendiri. Tetapi selebihnya tentang sesama yang melakukan teks, ya, Yahudi dan Kristen, itu tentu itu tinggal dari sudut pandang mana kita melakukan penomoran atau pembagian. Saya berikan beberapa penekanan, ya. Jangan sampai kemudian pembahasan tentang teks itu menyimpang, saling menuduh antar satu gereja dengan gereja yang lain. Dan ini saya kira harus disudahi cara-cara seperti ini. Misalnya, kenapa di dalam penomoran gereja Katolik, ya, itu jangan membuat patung menjadi hilang. Lalu ada kelompok lain yang menuduh karena Katolik menyembah patung, lah ini keterlaluan kalau seperti itu. Ya, kalau soal menyembah, jangan membuat patung itu tidak ada dalam rumusan Katolik, karena itu sudah ada di dalam seluruh teks yang berbunyi jangan menyembah berhala, jangan ada ilah lain, jangan membuat patung, itu menjadi satu. Jadi cara sistematiknya seperti itu. Dan hal seperti itu tidak hanya ada pada orang Yahudi, tetapi juga orang Samaria.
Sebagai perbandingan ini Samaria sebagai perbandingan bukan teksnya tapi sistematikanya. Misalnya di Samaria kan bukan sekedar jangan ada ilah lain yang disatukan dengan jangan membuat patung dan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Malah 3 pokok dijadikan menjadi satu. Karena mungkin bagi orang Samaria jangan ada ilah lain itu maksudnya ya jangan membuat patung karena itu dimurkai Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang cemburuan adanya. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu bagian dari pengudusan kita terhadap tidak ada ilah selain dari Tuhan yang satu tadi. Nah, kemudian itu satu. Kemudian yang kedua, dalam pola pandang kita tentang hukum, ya. Tadi saya sampaikan bahwa bagi pemahaman Talmud, hukum itu tidak hanya terdiri dari perintah dan larangan, tetapi juga statement. Saya kira kalau saudara-saudara melihat hukum kuno, pemahaman seperti Yahudi begini ada, misalnya, tolong Anda baca kitab Utara Manawa Dharma Sastra, itu hukum pada zaman Majapahit yang diundangkan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Dalam Utara Manawa Dharma Sastra itu antara pidana dan perdata jadi satu. Karena pembagian pidana dan perdata itu baru pembagian modern. Kemudian statement dengan perintah dan larangan itu kadang-kadang juga jadi satu. Itu dalam hukum kuno semuanya ada. Begitu juga coba yang lebih kuno dari zaman Musa, Undang-Undang Hammurabi. Itu teksnya sudah banyak diterjemahkan dari bahasa Akadia kuno menjadi bahasa Inggris. Undang-Undang Hammurabi juga seperti itu. Kalau Anda belajar sejarah hukum, hukum itu bukan sekedar perintah dan larangan. Dalam bentuk kuno naskah-naskah hukum itu, statement itu juga menjadi bermakna hukum, ya. Misalnya menceritakan tentang Dewa Marduk, lalu Dewa Marduk sebagai penerima hukum ilahi dari dewanya, ya, kepada Hammurabi, itu dipahami mirip dengan apa yang dikatakan dalam kitab Taurat, deklarasi bahwa Tuhanlah yang telah membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Kemudian yang kedua sekarang, kalau Anda melihat sistematik Katolik, ya, sistematik Katolik itu jangan berzina dan jangan ingin berbuat zina, itu sesungguhnya artinya jangan mengingini istri sesamamu. Itu dijadikan 2 hukum. Lah kenapa? Ini juga bukan Katolik setelah ada Protestan bikin begini, buktinya Protestan Lutheran pun mengikuti sistematik Katolik gitu loh. Maka di situ harus disebutkan bahwa ini cara pandang yang lain lagi dalam memahami hukum. Misalnya ya, kalau Anda membaca salah satu dari traktat dalam Talmud namanya Pirkei Avot, ya, artinya etika bapak-bapak bangsa. Di situ disebutkan dalam bagian pertama, Taurat diberikan kepada Musa di Sinai, lalu Musa memberikannya kepada Yosua, Yosua memberikannya kepada tua-tua bangsa Israel, Seknim. Seknim memberikannya kepada Nebiim, kepada nabi-nabi Israel. Dan Nebiim memberikannya kepada Enas, Knesset, Hagedolah. Memberikannya kepada orang yang ditugasi di Knesset atau di mahkamah agama. Untuk apa Taurat diberikan? Ini dalam traktat Pirkei Avot. Pertama, sebagai pertimbangan pengadilan. Di sini kitab Taurat memiliki makna apa? Makna sebagai undang-undang hukum positif. Tapi tidak hanya itu. Lah, hukum positif itu berbentuk apa? Perintah dan larangan tadi. Lalu yang kedua, untuk mengajar, itu makna edukatif, ya. Makanya disebut Talmud. Talmud itu berasal dari kata Talmid, itu murid, Talmidim, murid-murid, ya. Kemudian yang ketiga adalah membangun pagar mengelilingi Torah. Membangun pagar mengelilingi Torah. Seyach la Torah. Seyach la Torah itu artinya apa? Hukum bukan sekedar perintah dan larangan dalam bentuk undang-undang. Tetapi hukum juga bermakna
ada tindakan-tindakan yang berasal dari pembatinan terhadap teks yang tertulis tadi. Dalam konteks apa? Supaya mencegah terjadinya pelanggaran. Makanya di situ dikatakan, ketika Yesus mengatakan, kamu telah mendengar hukum, jangan kamu berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, apabila kamu memandang seorang wanita dan mengingininya, kamu telah berzina dalam hatimu. Inilah makna yang dikemukakan oleh teologinya Agustinus. Maka jangan berzina dipisahkan dengan jangan mengingini istri orang lain. Jangan mengingini berbuat zina. Dan ternyata pendekatan ini juga sama dengan pendekatan Samaritan. Pendekatan orang-orang Samaria. Nah, saudara-saudara bisa menarik ya. Orang Samaria itu adalah orang-orang yang monogam. Jadi kalau Anda melihat tafsiran orang Samaria terhadap Kejadian pasal 1:28, itu yang menjadi pola di dalam perkawinan mereka adalah satu dengan satu. Satu suami dengan satu istri. Monogami orang Samaria. Bahkan di dalam Taurat Yahudi dan Kristen, itu masih diizinkan poligami. Sampai kemudian Yesus mengatakan, mengangkat kembali tema Adam dan Hawa ini dijadikan pola perkawinan dalam khotbah Yesus. Tetapi di situ Yesus mengakui bahwa Musa masih mengizinkan seorang melakukan cerai dan poligami. Tetapi orang Samaria justru menunjukkan bahwa kesetiaan pada seorang istri. Jadi makanya apa ini juga kemungkinan kenapa jangan mengingini istri itu disendirikan dengan jangan mengingini hak milik yang lain. Misalnya properti dibedakan dengan istri. Itu kemungkinan juga dari sana. Jadi latar belakangnya ya. Jadi artinya gini, melalui pemahaman yang lebih luas seperti ini, kita jangan mudah menuduh orang Katolik nyembah patung dan kemudian kita mengejek-ejek, padahal semua yang nuduh itu juga dari abad modern semua munculnya. Tidak pernah membaca teks-teks kuno, bacaannya cuma Alkitab bahasa Inggris, tapi mudah sekali kita menyesat-nyesatkan gereja kuno gitu loh. Ini semangat yang seperti ini yang ingin saya sampaikan. Bukan berarti bahwa gereja kehilangan sikap kritis terhadap kaum bidat. Saya tidak pernah mengatakan itu. Oleh karena itu coba kita tunjukkan ya, bahwa sikap Yesus tentang orang Samaria itu jelas. Ini satu suplemen tambahan saja supaya kita bisa mengakhiri sesi ini dengan permenungan yang lebih mendalam. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ya. Di situ jelas Yesus mengkritisi orang Samaria itu tatkala dia menunggu engkaukah nabi yang dijanjikan itu. Jadi dalam pengharapan mesianik Samaritan itu sama dengan orang Yahudi bahwa Mesias itu juga akan bergelar nabi, Mesias itu juga akan bergelar raja, ya. Dan itu tiga matra itu ada dalam sang Mesias, imam, nabi, raja. Jadi kalau dikatakan Yesus itu adalah sang Mesias kemudian disebut nabi, jangan Anda tanya, ini kan disebut nabi, berarti kan dia bukan putra Tuhan. Lah, ini kan memaksakan paradigma Islam untuk memandang kekristenan. Anda harus melihat bagaimana makna nabi itu beda dalam Yahudi dan Kristen dan juga Samaritan dengan definisi Islam yang muncul dari abad-abad ratusan tahun setelah peristiwanya. Itu. Jadi kita janganlah mengukur orang lain dari ukuran agama kita, itu tidak boleh. Maka dalam sikap seperti yang dilakukan Yesus, bagaimana dengan perempuan Samaria, yang engkaukah nabi itu, dia mengatakan, Yesus membenarkan itu. Tetapi Yesus memberikan pemahaman yang kritis terhadap orang Samaria dari segi keyakinannya. Nenek moyang saya menyembah di bukit ini, maksudnya di bukit Gerizim. Nenek moyang Anda di Yerusalem. Di mana menyembah yang benar? Yesus mengatakan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, hendaklah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dan keselamatan itu telah datang
dari bangsa Yahudi. Ini artinya apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Dalam bahasa asli yang dipakai Yesus adalah dehaye min Yehudaye enun. Dan hidup keselamatan itu datang min Yehudaye enun. Dari orang Yahudi. Artinya apa? Yesus mengakui ortodoksi Yudaisme. Karena Yesus memang Yahudi, gereja asalnya dari Yudaisme. Jangan nuduh-nuduh lagi Paulus juga Yahudi kok. Anda tidak ngerti Paulus itu juga Yahudi. Saul namanya itu seorang murid dari Rabi Gamaliel. Jadi Paulus itu bukan penganut Helenisme. Anda tidak ngerti Helenisme itu apa. Bedanya logos dalam Helenisme yang intermediary being, bukan Allah dan bukan manusia. Lalu bedanya logos di dalam Injil Yohanes itu tidak hanya terkait karena sama-sama kata logos. Karena logos dalam Injil Yohanes itu dari Septuaginta. Dan Septuaginta itu terjemahan Yahudi pula. Dari Alexandria tahun 286 sebelum Masehi. Gitu loh kira-kira saudara-saudara. Maka kemudian di pihak lain, Yesus mengakui ortopraksi orang Samaria. Seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Seperti Yesus yang mengatakan bahwa kamu telah menikah 5 kali dan yang ada sekarang ini bukan suamimu. Itu kalau menurut saya artinya itu adalah pengakuan Yesus terhadap kesetiaan perkawinan orang Yahudi. Tetapi Yesus mencoba untuk mengungkit masa lalunya mereka, orang Samaria, masa lalunya, bahwa kamu punya sejarah kelam ketika nenek moyangmu dulu menikah dengan suku-suku yang berasal dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim tadi. Tetapi sekarang ini, ya, Yesus mengakui bahwa ortopraksi kelakuan baik orang Samaria, maka Yesus meminta minum kepada orang Samaria. Lebih-lebih orang Samaria setelah perkembangannya menuju kepada pertobatan sehingga mereka akhirnya menafsirkan Taurat mereka dengan asas monogami dan sebagainya. Tetapi sesuatu yang sifatnya teologis tetap harus dibedah. Makanya dia mengatakan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, dan keselamatan dekaye min Yehudaye enun, dan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Sebaliknya, kebalikannya, orang Farisi, orang-orang ahli Taurat dikritik habis-habisan kelakuannya, dikritik habis-habisan moralitasnya, dikritik habis-habisan ortopraksinya, tetapi ortodoksianya diakui. Yesus berkata dalam bahasa asli yang diucapkan Yesus, yaitu bahasa Suryani, Ve'emar lechon, dan dia berkata kepada mereka, al-kursiya demusi yitibu sapri wa parisi, bahwa telah duduk di atas kursi Musa, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dalam Matius pasal 23 ayat 3 pesita dalam bahasa Aramaik. Ini menunjukkan bahwa mereka berhak duduk di atas kursi Musa, punya hak mengajar, teologinya dianggap benar, tetapi kelakuannya tidak. Nah, ini menjadi tolok ukur dalam kita melihat kebenaran. Dan terakhir yang saya sampaikan, lalu bagaimana dengan penyembahan berhala? Apakah artinya bahwa patung dalam bentuk apapun itu dianggap menyimpang dari perintah jangan membuat patung, baik itu yang disatukan dengan perintah jangan ada ilah lain, maupun itu yang dipisahkan dari sistematika dengan teks yang asal dari Barim dalam konteks yang berbeda, artinya apa itu Samaritan, apa itu Yahudi, apakah itu Kristen, dan seterusnya. Pertama-tama, jangan membuat patung apapun bagimu yang menyerupai, yaitu artinya patung-patung untuk apa? Patung yang seperti apa yang dilarang oleh Tuhan? Kita bisa membaca pada pasal 20 ayat 22 dan 23.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku ilah perak, juga ilah emas. Janganlah kamu buat bagiku. Jadi yang tidak boleh membuat patung itu adalah jangan kamu membuat Elohim. Elohim itu apa? Sembahan. Yang diterjemahkan Elohim itu diterjemahkan dengan sembahan, ya. Lo ta'asun iti Elohe chesed. Jangan kamu membuat di sampingku Elohe chesed. Elohe dari emas, dari perak. Velohe zahab, dan jangan membuat ilah sembahan Elohim dari emas. Lo ta'asul lahem, jangan kalian membuat yang seperti itu. Jadi yang dilarang membuat itu membuat patungnya Tuhan, itu dilarang. Tetapi bagaimana dengan yang bukan Tuhan? Kita lihat, ini bukan saya membela mereka yang membuat patung, tidak, tapi harus clear dalam membaca teks supaya tidak ada tuduhan gereja yang lain menyembah patung. Kalau patung itu hanya benda seni kan nggak apa-apa. Jangan kita ini kemudian menjadi hantam kromoisme, apalagi tanpa melihat konteksnya, ya. Coba kita baca di Keluaran pasal 25 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kerub itu adalah gambarnya malaikat bersayap. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup perdamaian itu, kamu buatlah kerub itu dan di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing, kepada tiap perdamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Nah, kerubim itu apa? Coba, kerubim itu kan gambaran malaikat. Dan itu bentuknya juga patung, arca, bukan sekedar gambar ikon. Itu jelas di tabut itu gambarnya malaikat yang bersayap begini, berhadapan-hadapan. Jadi yang dilarang membuat patung itu membuat patungnya Tuhan, itu tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika orang-orang Kristen membuat arca, meskipun itu tidak ada perintah untuk dicium, tidak ada. Orang Kristen membuat patung Yesus terus disuruh mencium berapa kali, itu tidak ada. Justru kalau ada orang yang membuat entah itu gambar orang, entah itu adalah misalnya gambar bakpao yang tidak berbentuk orang, tetapi harus ada aturan untuk mencium, itulah berhala. Tetapi kalau itu gambar, apalagi gambarnya yang bagus, tidak ada aturan untuk harus mencium, harus membuat itu bukan berhala, itu kesenian, benda seni, saudara-saudara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kerub itu jelas berbentuk patung, tapi bukan patungnya Tuhan. Mungkin orang bertanya, bukankah Yesus itu ada patungnya? Ketika kita mengatakan Yesus, ya, Yesus itu artinya firman yang menjadi manusia. Yang bisa digambar adalah kemanusiaan Yesus. Tuhan nggak bisa digambar. Karena kalau kita mengatakan Tuhan Yesus itu hanya Lord Yesus. Bukan dalam pengertian yang tidak kelihatan. Tetapi jelas kalau Allah itu artinya tidak kelihatan. Maka dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti yang digambar itu kemanusiaan Yesus. Dan itu bukti firman yang menjadi daging. Gitu loh. Jangan kita beragama secara hantam kromoisme. Saya tidak dalam konteks untuk harus membela satu gereja dan gereja lain, tidak. Tetapi artinya antar orang-orang Kristen harus mengembangkan sikap oikumenis. Sebelum Anda menuduh orang lain, apalagi sesama Kristen baru muncul abad ke-18,
lalu menyebut Paus Lucifer, yang Lucifer yang nuduh itu. Karena apa? Ini tidak ngerti jeluntrungan sejarahnya dari abad ke abad, teks apa yang dibaca, ya, naskah apa yang dibaca, hanya model Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu bisa melakukan apa ya namanya kenaifan yang apa ya, yang tidak meninggang rasa dan tidak melakukan konfirmasi kepada yang kita tuduh sampai kemudian kita membuat fitnah terhadap gereja lain. Sudahi era yang seperti ini. Anda tidak menjadi Katolik itu bukan urusan saya, karena itu urusanmu sendiri, tetapi dilarang untuk memfitnah Katolik. Anda bukan orang Islam, itu bukan urusan saya, itu pilihanmu sendiri. Tapi jangan mengembangkan sikap fitnah terhadap Islam. Anda bukan orang Kristen, itu urusanmu sendiri. Tetapi jangan menilai orang Kristen dari ukuran Anda yang Anda tidak mengerti tentang kekristenan. Obat semuanya itu adalah belajar dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat.
sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.